Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Dari tadi sepertinya memang udah daging semua nih Ustadz penjelasan tentang ayahnya. Tapi mungkin ada satu hal sih Ustadz yang mungkin aku agak pingin tanya juga lebih serius. Karena tadi juga Ustadz sudah menyampaikan bahwa peranan ayah itu memang begitu penting. Namun yang aku tahu juga gitu ya Ustadz ya, ada salah satu cerita cerita tentang ketika sahabat gitu ya bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati gitu di dunia ini? Ibumu, Hmm, ibumu, ibumu, dan kemudian kan bapakmu. Nah, kira-kira kenapa sih Ustadz gitu? Tadi peran ayah itu penting, tapi kenapa gitu bisa sampai yang disebut keempat dan yang paling terakhir? Nah, mungkin itu boleh kita kulik juga sedikit nih Ustadz. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Iya, dalam hadis itu disampaikan satu kali sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Maka Rasul menjawab, ummuka kepada ibumu. Kemudian, ummuka kepada ibumu. Kemudian, ummuka kepada ibumu. Thumma abuka, kemudian kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali, ayah disebutkan 1 kali. Jawabannya, karena ada 3 hal yang ibu lakukan, tapi ayah tidak lakukan. Apa 3 hal Apa aja itu? tuh? Yang pertama, ibu mengandung dirimu. 2, ibu melahirkan dirimu. 3, ibu menyusui dirimu. Jadi 3 hal ini ya adalah alasan kenapa ibu disebutkan 3 kali. Tetapi mohon maaf, bukan berarti posisi ayah itu menjadi dipandang sebelah mata, tidak. Ya, justru ya ketika ibu bisa mengandung dengan baik, ketika ibu bisa melahirkan dengan baik, ketika ibu bisa menyusui dengan baik, karena faktor siapa? Karena faktor ayahnya yang mencari Betul. nafkah bagi keluarganya gitu. Dari keluarganya. Maka maka ada sosok manusia yang ketika apa ya? Kan kalau ibu itu ketika sayang tuh nunjukin sayangnya gitu ya. Kalau ibu tuh kalau cinta tuh nunjukin cintanya gitu. Tapi ada sosok manusia yang kalau capek nggak nunjukin capeknya. Kalau lelah nggak nunjukin lelahnya. Kalau Betul. sayang nggak nunjukin sayangnya. Tapi ketahuilah di hatinya begitu besar cintanya kepada seorang anak. Siapa mereka? Ayah. Ayah. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena saya jadi ayah gitu ya. Ketika anak saya nanya, ketika anak saya nanya, ayah capek nggak? Maka saya akan menjawab, enggak nak, enggak teh gitu. Ayah, ayah, kita main yuk. Padahal dalam hati saya capek. Tapi di depan anak saya nunjukin bahwa ayah nggak capek. Buat kamu ayah nggak capek. Gitu. Maka mohon maaf ya, kadang laki-laki dengan perempuan kan beda ya. Ayah dengan ibu beda. Ibu kalau sayang sama kita nunjukinnya luar biasa. Tapi ayah itu bisa memendam rasa. Dia bisa nangis tapi di belakang anaknya. Dia bisa sedih di belakang anaknya. Dia kemudian bisa minta sama Allah tidak di depan anaknya, tapi dia berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, ayah dan ibu bukan 2 orang yang perlu dibandingkan, tapi justru keduanya harus disayang. Ibu, Masya Allah, jelas sekali. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Air mata saat ibu mendoakan anaknya. Dan boleh jadi bagi ayah juga ada air yang lain. Terutama air keringatnya yang banting tulang. Tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Untuk siapa? Untuk anak. Maka teman-teman, bersyukurlah jika kita punya ayah yang apa ya, yang berani berkorban untuk kita gitu ya. Luar biasa. Maka untuk para ayah tetap semangat ya. Kenapa Ustadz? Karena Masya Allah, pahala ayah itu luar biasa lah. Terutama ketika kita mencari nafkah ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Allah angkat dia sedang berada di jalan fisabilillah. Bahkan kalaupun dia wafat, di saat dia bekerja, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. So kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa ibu disebutkan 3 kali, kenapa ayah 1 kali? Karena ada 3 hal yang ibu lakukan dan ayah tidak lakukan.
Tapi overall bukan berarti membandingkan posisi ayah dan ibu. Dua-duanya luar biasa. Kalau tadi Ustadz sampaikan, ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui, iya. Ibu akan lancar melakukan 3 hal ini kalau punya ayah di sampingnya, ada suami yang baik di sampingnya. Maka dua-duanya adalah kebaikan yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Gitu jawabannya.